Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Mujahida. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang konsep probabilitas, formula, dan distribusi. Baik, latar belakang. Salah satu alat uji dalam statistika parametrik adalah ujian T yang dikembangkan oleh William Seeley Gosset dan termasuk dalam kelompok analisis statistik in inferensial. Ujian T ini memiliki nama lain yaitu student T-test, bertujuan untuk mengkomparasi atau membandingkan apakah rata-rata sebuah populasi ataupun dua populasi memiliki perbedaan secara signifikan. Berdasarkan jumlah sampelnya, ujian T dibagi menjadi dua prosedur, yaitu ujian T1 sampel dan ujian T2 sampel. Ujian T1 sampel atau one sample T-test merupakan prosedur pengujian untuk sampel tunggal dengan mekanisme kerja yaitu rata-rata suatu variabel tunggal dibandingkan dengan suatu nilai konstanta tertentu. Dengan kata lain, ujian T1 sampel digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata pada populasi atau penelitian terlebih dahulu dengan rata-rata pada sampel penelitian. Alat uji ini umumnya dipakai jika jumlah data sampel di bawah 30. Selanjutnya, baik, pembahasan kita ada imbalance class data, kedua itu feature selection, ketiga naive Bayes, keempat random oversampling atau ROC, kelima ukuran kinerja klasifikasi, keenam holdout cross validation. 1. Imbalance class data merupakan kondisi data yang tidak berimbang antara kelas data satu dengan kelas data yang lain. Kondisi imbalance data menjadi masalah dalam klasifikasi karena classifier learning akan condong memprediksi ke kelas data yang banyak atau mayoritas dibandingkan dengan kelas data yang sedikit atau minoritas. Akibatnya dihasilkan akurasi prediksi yang baik terhadap kelas data training yang baik atau kelas mayoritas, sedangkan untuk kelas data training yang sedikit atau kelas minoritas akan menghasilkan akurasi prediksi yang buruk. Kedua yaitu feature selection. Langkah paling sederhana dalam feature selection adalah dengan mengamati setiap feature yang dibangkitkan secara independen dan menguji kemampuan diskriminasinya pada masalah yang harus diselesaikan. Langkah ini membantu membuat feature dengan kemampuan diskriminasi yang buruk dan mempertahankan feature dengan kemampuan diskriminasi yang baik sehingga mampu mengurangi kompleksitas model dan waktu komputasi. Feature selection dapat dilakukan antara lain dengan menggunakan uji independensi chi-square dan uji independensi Mann-Whitney. Ketiga yaitu ada naive Bayes. Algoritma naive Bayes berakar pada teorema Bayes. Teorema Bayes merupakan teorema yang mengacu pada konsep probabilitas bersyarat. Metode ini merupakan pendekatan statistik untuk melakukan inferensi induk dan persoalan klasifikasi. Misal, alfa dan beta adalah kejadian dalam ruang sampel. Trauma based secara matematis, trauma ini dapat diekspresikan sebagai berikut. P atau alfa A atau B sama dengan P alfa dan beta dibagi P dibagi alfa dan beta. P dibagi beta. Jika X merupakan
vektor yang berisi fitur dan Y adalah label kelompok. Nah, if dituliskan dengan P, Y, eee, P, Y, garis lurus, X. Nilai tersebut berarti probabilitas label kelompok Y didapatkan setelah fitur X diamati. Notasi ini disebut juga probabilitas akhir untuk Y. Sedangkan P dalam kurung Y disebut probabilitas awal untuk Y. Formula naif untuk klasifikasi sebagai berikut. Oke. Keempat, random oversampling atau ROC. Merupakan penambahan data dari kelas minoritas ke dalam data training secara acak. Proses penambahan ini diulang sampai jumlah data kelas minoritas sama dengan jumlah kelas mayoritas. Pertama, dihitung selisih antara kelas mayoritas dengan kelas minoritas. Selanjutnya dilakukan perulangan sebanyak hasil perhitungan selisih sambil membaca data kelas minoritas secara acak dan ditambahkan ke dalam data training. Kelima yaitu ukuran kinerja klasifikasi. Kasus kelas tidak seimbang dengan kelas mayoritas 98-99% dari keseluruhan populasi akan menghasilkan hasil klasifikasi akan mencapai akurasi tinggi karena hanya melihat kelas mayoritas saja. Jelas bahwa untuk kasus kelas tak seimbang, akurasi klasifikasi tidak cukup sebagai ukuran kriteria standar atau Pengasuh et al. 2018 yaitu jurnalnya. Evaluasi kinerja secara keseluruhan dapat dilakukan menggunakan geometrik mean G atau G-min merupakan rata-rata geometrik sensitivasi dan spesifisitas. Keenam yaitu hold cross validation. Salah satu cara untuk membagi training dan data testing untuk paling sederhana adalah holdout cross validation. Holdout cross validation akan membagi data menjadi dua bagian dengan proporsi tertentu yang ditentukan oleh peneliti. Proporsi yang biasa ditentukan oleh peneliti 60 atau 40, 70 banding 30 dan 80 bagi 20 banding 20. Proporsi data pelatihan lebih besar dibandingkan dengan data uji. Proporsi ini yang dipilih harus tepat, yaitu tidak terlalu besar untuk data pelatihan karena akan menyebabkan validasi dengan data uji menjadi kurang mencerminkan keakuratan model sebenarnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.